Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita berjumpa kembali dalam kajian akidah. Beliau berkata, amma ba'd fa inna aslal fasad mukhalafatul haqq wa tanakkubu tariqihi. Sesungguhnya sumber dari kerusakan adalah menyelisihi al-haq, menyelisihi kebenaran, dan berpaling dari jalan kebenaran. Itu merupakan sumber kerusakan dan kehancuran dan sumber penderitaan, baik dalam skala individu, masyarakat maupun negara. Ketika kebenaran itu diselisihi, ditentang, berpaling dari kebenaran, maka tunggulah kerusakan, tunggulah kesengsaraan. Wasalahul amr, sebaliknya, sumber dari baiknya segala sesuatu fi ittiba'il haqq wa iltizami tariqihi, dengan mengikuti kebenaran dan berpegang teguh dengan kebenaran dan terus istiqamah di jalan kebenaran. Wal haqq wal wad'u tsabit alladhi khalaqallahu alaihi makhluqat. Kebenaran merupakan kondisi yang tetap yang telah Allah ciptakan di atasnya makhluknya, atau aradahan takuna alaih, atau Allah menginginkan makhluknya berada di atasnya. Kebenaran itu adalah al-wad'u tsabit, kondisi yang memang sudah Allah ciptakan seperti itu, yang Allah menghendaki para makhluk untuk berjalan di atas kebenaran tersebut. Dzalika annahu laysa min makhluk fid dunya illa wa khalaqahu Allah wahdah, lam yusyarikhu ahadun fi khalqihi. Karena tidak ada makhluk di dunia ini kecuali Allah sajalah yang menciptakannya, dan tidak ada sekutu yang ikut serta menciptakan makhluk bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa laysa min makhluqin fid dunya illa wa ja'alahu Allah Subhanahu wa ta'ala wad'in muayyan wa dabbara amrahu bi kayfiyatin muayyana. Dan tidaklah Allah ciptakan makhluk di dunia ini kecuali Allah jadikan makhluk tersebut di atas satu kondisi, dan Allah yang mengatur urusannya bikaifiyatin muayyanah, dengan cara yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu Subhanahu wa taala kamilun munazzahun 'anil khata'. Dan Allah Azza wa Jalla yang mengatur makhluknya, yang menciptakan aturan-aturan untuk makhluknya, yang menciptakan aturan untuk kehidupan di alam semesta ini, maha sempurna dan suci dari kesalahan, jauh dari kesalahan, tidak mungkin berbuat salah. Fassalahu kulluhu fi khalqihi wa tadbirih. Kebaikan, kebenaran itu terletak
pada apa yang Allah ciptakan dan apa yang Allah aturkan buat kita. Wa kullu syai', dan segala sesuatu yang menyimpang dari ketentuan Allah, yang menyimpang dari ketetapan ilahi, yang menyimpang dari aturan-aturan Allah, yafsud, maka dia akan rusak. Fahadhihi samawat wal ard, langit dan bumi yang Allah ciptakan ini, yang mana Allah menciptakannya dengan al-haq, dengan kebenaran, dan Allah mengatur keduanya dengan hikmahnya Allah, akan menjadi baik dengan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh ciptaan Allah akan berjalan di jalan yang membuahkan kebaikan, akan menjadi baik seluruh ciptaan Allah ketika semuanya berada di dalam aturan-aturan Allah. Ketika semuanya mengikuti apa yang Allah inginkan dan apa yang Allah kehendaki. Pencipta segala sesuatu lebih mengetahui apa yang baik bagi sesuatu tersebut, apa yang bermaslahat bagi sesuatu tersebut. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 22, "Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata." Kalau seandainya di dalam langit dan bumi ini ada Tuhan-Tuhan selain Allah, maka keduanya akan rusak. Ketika bercampur pengaturan, ketika bercampur aturan-aturan yang lain dengan aturan Allah, maka tidak akan memperbaiki. Dia akan merusak. Tidak ada sesuatu pun, aturan manapun yang bertentangan dengan aturan pemilik alam semesta ini, pencipta alam semesta ini, pasti akan merusak. Dan manusia merupakan salah satu makhluk dari makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla. Wa salahu hayatihi marhunun bima'rifatil haq wa ittiba'ihi. Kebaikan manusia ini terletak pada pengetahuan dia akan kebenaran dan mengikuti kebenaran tersebut. Ini kunci dari kebaikan, kunci dari kebahagiaan, dan kunci dari keselamatan. Ma'rifatul haq wa ittiba'uh. Yang pertama apa? Ma'rifatul haq, mengenal, mengetahui, mempelajari, sehingga kita kenal, kita tahu betul apa itu al-haq, apa itu kebenaran. Dan yang disebut dengan al-haq adalah apa yang bersumber dari Allah yang maha hak. Kita ingin bahagia, kenali kebenaran. Karena kebahagiaan bersumber dari Allah, keselamatan bersumber dari Allah, dan Allah menurunkan kunci kebahagiaan itu. Ma'rifatul haq. Tapi setelah kita tahu, setelah kita mengenal, yang kedua apa? Ittiba', mengikuti kebenaran tersebut. Mengenal kebenaran, mengetahui kebenaran, tapi tidak mau menjalankan kebenaran tersebut. Bahkan dia sengaja meninggalkan kebenaran tersebut, berpaling dari kebenaran tersebut, tidak akan mendatangkan kebaikan. Maka kata Syekh, wa salahu hayatihi marhunun bima'rifatil haq wa ittiba'ih. Salahul haya, baiknya kehidupan manusia, dunia dan akhirat, dengan apa? Dua hal. Ma'rifatul haq wa ittiba'ih. Mengenal dan mengikuti kebenaran. Wa fasaduha natijah mahtuma li jahlihi bil haq. Dan kerusakan kehidupan manusia, kesengsaraan manusia, itu merupakan hasil yang pasti dari bodohnya dia terhadap kebenaran, atau berpalingnya dia dari kebenaran setelah dia tahu kebenaran tersebut.
itu pasti akan merusak kehidupan manusia. Dan memang sumber kerusakan adalah al-jahlu, terutama al-jahlu bid-din. Sumber kerusakan baik dalam skala individu maupun dalam skala yang lebih luas adalah bodoh terhadap agama, bodoh terhadap Tuhannya sendiri. Itu sumber kerusakan ma'asyiral muslimin dan sumber kesengsaraan. Bodoh kebenaran atau tahu tapi tidak mau menjalankan kebenaran. Ada enggak orang-orang yang tahu kebenaran, ini jalan kebenaran, tapi mereka tidak mau berjalan di atas jalan tersebut? Ada apa enggak? Banyak. Dan Al-Quran banyak berbicara tentang jenis manusia ini, Pak. Golongan ini. Yang paling menonjol siapa? Golongan orang-orang Yahudi. Yang mereka mengenal tentang kebenaran, mengenal tentang Rasulullah. Mereka tahu betul sifat-sifat Rasulullah SAW. Bahkan mereka lebih mengenal tentang Nabi daripada anak-anak mereka sendiri. Mereka tahu al-haq, tapi ketika al-haq itu muncul, ketika al-haq itu berada di depan mereka, sikap yang seharusnya mereka lakukan adalah mengikuti. Tapi ketika kebenaran itu ternyata dapat menyebabkan mereka jatuh posisinya di tengah-tengah masyarakat. Mereka takut kedudukannya jatuh di tengah-tengah masyarakat. Dan karena mereka melihat kebenaran itu ternyata bukan berasal dari kelompok mereka, golongan mereka, maka mereka menolak kebenaran tersebut. Orang-orang Yahudi yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran, mereka menolak kebenaran bukan karena tidak tahu. Dan di sini kita dapat pelajaran penting. Manusia yang jauh dari kebenaran atau terkadang melawan kebenaran itu tidak semuanya karena ketidaktahuan. Banyak faktor yang membuat orang itu jauh dari kebenaran. Ada faktor kekuasaan, ada faktor jabatan, ada faktor fanatisme golongan. Ada faktor iri, dengki. Orang-orang Yahudi mengatakan, kenapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari bangsa Arab? Kok bukan dari bangsa Yahudi? Tidak mau mereka beriman. Ya, saya khawatir ya, yang sekarang lagi berteriak-teriak, yang menunjukkan Arabfobia, saya khawatir ikut siapa? Ikut sifatnya Yahudi. Islam itu bukan Arab. Betul, kata-kata itu betul. Ada betulnya. Tapi kalau yang dimaksud kita ingin dijauhkan dari sumber yang asli, dari tuntunan Al-Quran dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya, dengan pemahaman para sahabatnya, maka itulah yang dilakukan oleh mereka-mereka yang merusak Islam. Pertama kali mereka merusak Islam, mereka menjauhkan Islam, menjauhkan umat Islam dari bahasa Arab. Mereka membuat masyarakat benci dengan hal-hal yang berbau Arab. Dan itu yang sekarang sedang digejar-gejarkan. Kita harus memisahkan mana ajaran agama dan mana perbuatan orang Arab. Tidak semua perbuatan orang Arab bagian dari ajaran Islam, betul. Tapi ingat, Rasulullah SAW minal Arab. Bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Tidak mungkin memahami kecuali orang mengerti tentang bahasa Arab. Dan tidak mungkin orang berislam dengan benar kecuali mereka merujuk kepada sabda Rasulullah SAW dan para sahabat Rasulullah SAW yang mendapatkan rekomendasi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai dulu di negara kita ini sampai dimunculkan apa? Untuk mengganti istilah-istilah syariat agama ini dengan bahasa Indonesia. Jadi dalam sistem ekonomi itu ada mudharabah umpamanya. Mau diganti. Tapi upaya apapun untuk memadamkan cahaya Allah, demi Allah tidak akan berhasil. Ya. Siapapun yang ingin memadamkan cahaya Allah tidak akan berhasil. Perbuatan Anda akan sia-sia. Anda akan hanya menguras tenaga yang ikut mendatangkan kecelakaan bagi Anda, siapapun. Maka jangan pernah
menjauhkan Islam, umat Islam dari sumbernya. Di Turki dulu, ketika ingin menjauhkan umat Islam dari Islam, diganti semuanya, yang berbau Arab semuanya diganti. Sampai adzan pun diganti dengan bahasa Turki. Ditanamkan kebencian terhadap Arab dengan nama nasionalisme. Maka kita harus hati-hati. Umat Islam harus hati-hati. Kita harus memilih usulan-usulan, pernyataan-pernyataan, mana yang betul-betul mendatangkan manfaat bagi bangsa ini, yang mana bertujuan untuk merusak, terutama merusak agama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ikhwani fillah, tidak akan bisa kita memilih dan memilah kecuali dengan ilmu. Orang yang berilmu, terutama ilmu akidah, ilmu iman, dia tetap akan bisa berpegang teguh dengan agamanya. Sekarang ini berbagai macam syubhat dilemparkan, dilontarkan di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin. Dan syubhat itu tidak tanggung-tanggung menggoyahkan akidah kita. Ini kalau anak-anak kita kemudian tidak terdidik di atas akidah yang benar, mereka akan menjadi korban. Mereka akan jadi mangsa dari berbagai macam pemikiran-pemikiran yang menjauhkan mereka dari mengenal Allah, dari beriman dengan iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas kita, tugas keluarga. Antum yang hadir di pengajian ini, jangan sampai ilmu ini kemudian hanya kita nikmati. Pulang punya tanggung jawab, terutama putra-putri kita, ma'asyiral muslimin. Maka kembali kepada Yahudi, ya. Tadi saya akan melebar ke sana kemari, kembali kepada Yahudi. Mereka menolak kebenaran. Salah satunya kenapa? Karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam berasal dari Arab. Mereka tidak mau terima. Kenapa kok Muhammad bukan dari keturunan kita? Bukan dari keturunan Bani Israel, kok dari wong Arab? Marah mereka enggan untuk menolak kebenaran. Maka mereka menjadi golongan apa? Al-maghdubi alaihim. Orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka araful haq. Mereka mengetahui kebenaran, tapi mereka kemudian justru menentang kebenaran tersebut. Walamma kana Allah Subhanahu wal haq wa minhu al haq wa amruhu wa tadbiruhu wal haq fa inna sabab fasadil hayatil bashariyah kulliha huwa al kufru bil khaliq wal kufru bi amrihi wa tadbirihi wa bima unzila minal haq. Beliau kembali menekankan bahwa sebab kerusakan kehidupan manusia seluruhnya disebabkan karena kufur. Kufur kepada Allah, kufur terhadap sumber kebenaran Allah Azza wa Jalla, kufur terhadap perintah Allah, kufur tidak mau ngikut aturan Allah Subhanahu wa taala, dan kufur terhadap apa yang Allah turunkan. Wa sababu salahi hadhil haya kulliha, dan sebab kebaikan kehidupan ini wal imanu billah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman terhadap apa yang Allah turunkan dan berpegang teguh dengan apa yang Allah kehendaki dan Allah perintahkan dalam semua aspek kehidupan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Taha ayat 123, 124, Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, hudaya, fala yadhillu wa la yashqa. Dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Kuncinya satu, mengikuti petunjuk Allah. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Orang yang mengikuti petunjuk Allah, dia akan terhindar dari dua hal, kesesatan dan kesengsaraan.
Wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku. Peringatanku di sini kata para ulama adalah Al-Quran, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamah a'ma, dan kami bangkit di hari kiamat dalam kondisi buta. Ketika dia dibangkitkan dalam kondisi buta, dia berkata kepada Allah, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta, padahal dulu aku mampu melihat. Kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah dulu datang kepadamu ayat-ayat kami, engkau lupakan. Maka hari ini kami melupakan engkau. Surat Taha 123, 124. Jaminan dari Allah. Sebagaimana kita membaca pada pertemuan yang lalu surat An-Nahl. Ayat 97 tentang jaminan kebahagiaan hidup bagi mereka yang beriman dan beramal saleh. Di ayat ini Allah menegaskan kesengsaraan milik orang-orang berpaling dari peringatan Allah. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, baginya kehidupan yang sempit. Para ulama menjelaskan kehidupan yang sempit di antara maknanya adalah Allah mempersempit hatinya. Kalau hati ini sempit, maka hidupnya sumpek. Hidupnya tidak bahagia. Betapa banyak orang yang bergelimang harta, tapi stres selalu meliputi dirinya. Minuman keras terus diminum, ditengguk. Obat-obatan dipakai. Kenapa? Tidak bahagia, padahal rumahnya sebesar masjid ini. Masih kurang bukti ma'asyiral muslimin bahwa harta belum tentu mendatangkan kebahagiaan. Banyak orang yang hidup sederhana, tapi dengan keimanannya setiap hari dia bisa tersenyum. Seperti seolah-olah punya dunia dan seisinya. Nikmat merasakan hidup. Benar apa kata Allah? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Ada sebagian ahli tafsir yang mengatakan ma'isyatan dhanka adalah kehidupan yang sempit. Allah sempitkan hidupnya ketika di alam barzakh. Allah jadikan kuburannya sempit dan kuburannya menjadi tempat dia merasakan azab. Lebih lama mana? Kita hidup di dunia atau di alam barzakh? Lebih lama barzakh. Hidup di dunia berapa tahun? 70, 80 tahun. Paling lama 90 tahun. 100 tahun bisa dihitung. Orang yang hidup sampai 100 tahun. Tapi nanti di alam barzakh ribuan tahun kita hidup di situ. Antum seandainya dikasih kebahagiaan selama 70 tahun, tapi sengsaranya ribuan tahun sebelum di neraka. Pilih mana? Maka orang yang cerdas itu tidak akan milih kehidupan yang fana, kehidupan yang sebentar. Dia akan memilih kehidupan yang abadi, kebahagiaan yang abadi. Maka Allah sudah memperingatkan manusia, hei manusia, ingin bahagia ikuti petunjukku. Kalian tidak akan tersesat. Tidak akan sengsara. Ingin sengsara, berpalinglah dari petunjukku. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Wa la yattabi'u hudahu illa man amana bihi. Dan tidak ada yang mengikuti petunjuknya Allah kecuali orang yang pertama kali beriman kepada Allah, kecuali orang yang beriman kepada Allah. Seseorang tidak akan mengikuti petunjuk kecuali pertama dia meyakini kebenaran petunjuk itu. Kemudian dia mengingatnya dan menghadirkan keberadaannya, keberadaan Allah, dan menghadirkan sifat-sifat dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak akan mengikuti petunjuknya Allah kecuali setelah dia beriman kepada Allah dan mengenal Allah.
Sebaliknya, orang yang melupakan Allah, maka dia akan berpaling dari petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Wal insanu mumtahanun fi hadhihi dunya bihadainil amrain. Manusia itu senantiasa berada dalam ujian, berada di dalam ujian di dunia ini ya, dengan dua perkara ini. Apakah dia termasuk orang-orang yang mengingat dan mengikuti petunjuknya Allah, ataukah dia termasuk orang-orang yang lupa dan tidak mengikuti petunjuknya Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, jalan keimanan dan petunjuk, dan itulah jalan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua adalah jalan kekafiran dan kesesatan, dan itulah jalan menuju kesengsaraan. Di hadapan kita, ma'asyiral muslimin, hanya ada dua, Pak. Petunjuk dan kesesatan, pas. Tinggal kita milih yang mana. Namun sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh di awal, bagaimana seseorang akan berjalan di atas jalan petunjuk, dia harus mengenal dulu. Dia harus belajar dulu. Lidza kana asyraf ma yata'allamuhu al-insan wa yu'allimuhu li ghairihi umur al-iman wa arkan wa muqtadayatuh. Oleh karena itu, yang paling mulia yang dipelajari oleh manusia, kemudian yang paling mulia untuk diajarkan kepada manusia adalah perkara-perkara iman, rukun-rukunnya, konsekuensi-konsekuensinya, dan yang paling penting untuk diajarkan agar manusia membentengi diri adalah mengenal kekufuran, sebab-sebab kekufuran, dan dampak-dampak dari kekufuran. Jika seseorang dia berada di atas ilmu akan dua masalah ini, dia mengenal keimanan, jalan-jalannya, tuntutan-tuntunannya, dan dia mengenal kekufuran, jalan-jalannya, maka dia akan selamat dari jalan yang menyebabkan dia menjadi orang yang sengsara. Jika dia mengenal dua hal ini dan dia berpegang teguh dengan keimanan dan menjauhi segala macam kekufuran, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kitab ini, kata Syekh, kami berharap untuk bisa menjelaskan ilmu yang Allah berikan kepada kami dan membuka pintu kebenaran tentang perkara-perkara iman, rukun-rukunnya, kemudian tanda-tanda kekufuran, sebab-sebabnya, dan pintu-pintu masuknya. Wallahu subhanahu wa ta'ala wal muwaffiq lis-shawab. Dan Allah lah yang membawa kita, yang memberi petunjuk kita kepada kebenaran. Fama asabna fihi al-haq fahuwa minal haq. Apa yang benar di dalam kitab ini, maka itu bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala yang maha hak. Wa ma akhta'na fahuwa min anfusina wa min syaitan. Dan apa yang salah, maka itu adalah dari diri kami dan dari syaitan. Wa natadarra ila Allah yaghfirahu lana. Dan kita bersimpuh di hadapan Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kami. Wa yusakhir min ibadi salihin man yusawwibuhu wa yubayyinul haqqa fih. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengarahkan hamba-hambanya yang saleh untuk membenarkan kesalahan-kesalahan kami dan menyampaikan kebenaran tentang masalah yang kami melakukan kesalahan di dalam permasalahan tersebut. Hadza wa naj'alul kitab fi qismain itsnain. Maka kami menjadikan kitab ini ada dua bagian. Bagian yang pertama tentang mengkaji tentang rukun-rukun iman dan hakikatnya. Bagian yang kedua adalah asbabul kufur, sebab-sebab kekafiran, wa madakhiluhu. Ya. Ini yang insyaAllah akan kita bahas, dan kita akan memasuki rukun iman yang pertama, yaitu al-imanu billah, iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam kitab ini, ma'asyiral muslimin, penulis tidaklah mendatangkan satu ungkapan kecuali disertai dengan dalil. Dan ingat bahwa iman, pelajaran tentang iman, pelajaran tentang akidah, itu sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah.
Sumber utamanya Al-Quran dan Sunnah. Perkara-perkara gaib tidak mungkin diketahui kecuali dengan dari Al-Quran dan Sunnah. Sumber akidah, sumber iman, bukan akal. Akal, dalil-dalil akli hanya memperkuat, hanya mendukung. Dan inilah yang membedakan antara ahli sunnah dengan selain mereka. Ahli sunnah berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Apa yang ditetapkan di dalam Al-Quran, apa yang ditetapkan di dalam Sunnah, mereka imani, mereka yakini, dan mereka mengikuti, memahami sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun selain ahli sunnah wal jamaah, mereka tidak mau mengikuti Al-Quran kecuali yang sesuai dengan logika mereka, sesuai dengan rasio mereka, sesuai dengan prinsip-prinsip akal yang mereka ciptakan sendiri. Ahlus sunnah mengikuti jalannya ahlul iman, orang-orang yang yakin. Tapi selain ahlus sunnah mengikuti jalannya para filosof, orang-orang yang mengedepankan akalnya, rasionya, sehingga apa yang bertentangan dengan akal mereka, mereka tolak. Kalau tidak ditolak, dicari-cari takwilnya. Intinya nggak mau beriman seperti apa yang Allah tulis. Ya. Tapi tidak demikian dengan ahli sunnah wal jamaah. Mereka meyakini apa yang memang telah ditetapkan oleh Allah dan ditetapkan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang difahami oleh generasi terbaik, yaitu salafus saleh, generasi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti mereka. Itulah jalan keselamatan. Barakallahu fikum. Insyaallah kita akan melanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri kajian kita di malam hari dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.